Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin, muslimat, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Salah satu di antara upaya pengurus nan sange diapresiasi dan dipuji, tausiah tiap malam ko dibuatkan tema judul. Setidaknya itu adalah satu usaha, jangan sampai judul-judul tiap malam tu bertubrukan. Oleh karena itu sesuai jurnal disusun, ambo mencari terutama bagi anak-anak sangat perlu. Malam kini judulnya adalah membentuk kebersamaan di dalam sholat jamaah. Bagaimanapun tentu nanti judulku akan kita coba mengaitkan dengan apa yang sedang berlangsung, yaitu keberadaan kita di bulan Ramadan. Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu di antara nandak boleh lupa dalam kehidupanku bagi kita sebagai umat manusia, Allah menjadikan kita umat manusia kok umat yang memiliki serba paling. Apa yang bermaksud dengan serba paling? Paling kuat itu manusia jawabannya. Bahkan kekuatan manusia itu bisa mengalahkan gajah sekalipun. Buktinya manusia mampu memindahkan gajah itu dari pulau ke pulau, dari benua ke benua. Sementara gajah tidak pernah bisa memindahkan manusia serupa itu. Bahkan manusia kok juga bisa mengalahkan tabang dari burung. Dalam sejarah burung nampal yang kuat kalau tabang itu burung gagak. Burung gagak itu bisa tabang 1,5 jam tidak turun-turun bisa. Manusia bisa mengalahkan itu. Berangkat dari Washington, tabangnya manusia tadi Atibose di Jakarta 21 jam. Nah, kalah burungnya. Umpamanya nan santiang berenang mencilam dalam laut ikan paus, manusia bisa mengalahkannya. Buktinya nyetangkok ikan paus itu. Tapi tidak bisa awak begadang hati di situ saja. Karena kalau manusia dikatakan paling kuat, paling santiang, ternyata jo manusia paling lemah. Nah, makanya mau katakan serba paling. Allah mengatakan dalam Quran dengan surat keputusan yang tidak akan pernah dirubah, khuliqul insanu dha'ifa. Dijadikan manusia itu makhluk nan sangat lemah. Bahkan kelemahan yang ada pada diri manusia itu lebih lemah dari binatang yang sangat lemah. Siapa binatang yang sangat lemah? Banyak wak biak selajik, laba-laba, lawah bahasa awaknya. Tanya tu manusia kok lebih lemah dari lawah. Lawah atau laba-laba membuat rumah tidak pernah membalik kawet ke rumah sayo. Nya bisa membuat kawet surang. Tapi kalau yang namanya manusia, kelemahannya itu memang sampai kepada puncak. Sesantiang-santiang manusia, sehebat-hebat manusia, dia adalah al-makhluk mu'allaqat, makhluk yang tergantung. Tidak bisa hidup surang, tidak bisa berjalan surang. Oh, wak tukang wak bisa membuat rumah surang, jadi malah. Tapi nampakku kan tidak bisa membuat. Babali juga, orangnya nama juga.
bahkan sampai kepada kerajo nandak mungkin sekali alaju tagantung juga ke orang baru. Apa tu? Sudah berbuku kan kemanya awak nanti sasak ke belakang. Kan tak perlu diri yang ada di ke belakang tu. Di mawak buang ia, ajaweknya rata-rata di WC. WC kurangnya nongwe, tergantung juga bro. Bahkan sampai kepada yang paling ringan, senyum, galak, para lu jauh orang. Beda kan lah, salah seorang masalah. Para lu jauh orang, senyum sekalipun para orang. Jangan beko lah dulu ada sekolah galak-galak seorang, tolong awasi. Betul. Jadi senyum pun masih perlu kurang. Nah oleh karena itu apa dia ibu yang hormati, tidak salah menyatukan diri bisa hidup surang dan santiang dan hebat, yo kadang dosonya. Kenapa? Karena awak tak gantung. Bantu anak sedang tajad kini lah Pak Ibu. Ambo mengatakan ambo nampal yang santiang, ambo nampal yang hebat. Itu mah ambo bagi cara mah Pak Ibu menangah. Tapi ambo harus menyadari sangat butuh ambo adu ibu. Balaka bantuannya ambo berceramah berapi-rapi tagak rek lihia dan mengecek. Pi orang tak ada nangah seorang lain. Artinya ambo butuh kepada apa dan ibu. Jadi saling tergantung. Termasuk apa ibu butuh kamu gini. Barulah kebantu sadu Allahnya duduk tanang mencalik kemari. Pi orang tak ada mengia ceramah. Jadi kita saling tergantung. Makanya kalau ada di dalam hati awak tabati ada nasantiang dan hebat, bersiap-siaplah menerima dosa gadang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena awak makhluk lemah, awak makhluk tergantung. Oleh karena itu sian nampal yang beruntung di dalam kehidupan kau. Ternyata orang nampal yang beruntung dalam kehidupan kau adalah orang nampal yang banyak kawannya. Orang nampal yang banyak kawan dan temannya. Karena makin banyak kawan, makin banyak teman, itu makin murah, makin gampang, makin data jalan ke dituri. Kenapa? Karena kawan-kawan itulah nangka menolong kita di dalam kehidupan. Lalu kemudian siapa nampak yang rugi dalam kehidupan? Ternyata nampak yang rugi dalam kehidupan adalah orang nampak yang seketek kawannya. Apalagi kalau tidak ada kawan sama sekali. Itu ceritanya. Dan sebenarnya apa ada ibu Ali bin Abi Thalib semenjak dari siswa pernah bagi wasiat kawan. Akecik Ali nak sanang hidup, nak sukses hidup, banyaklah kawan. Sebab kalau kawan dah banyak, hidup gampang. Contohnya ambo, contohnya ambo saya. Ambo kawan tu sangat banyak. Kalau pada sikit elok orang kamu sadualahnya. Sebab pun tak pernah mengaduhnya. Taruhlah awak sekitar Mas Haji miskin, kau ada rumah 60. Itu bisa 2 bulan ambo yang tak berpokok hidup itu. Dah elok hubungan. Habis itu ceritanya. Hari yang pertama, berang-adangnya pirang Pak Ketua aku berbunyi. Ambo tiba lah sebagai tamu. Assalamualaikum. Alah. Buya langkah suak. Nah langsung sekali buya. Alah. Pergi buat tarikh dong. Selesai lah makan cik. Besok hari kedua sekretari selesai. Assalamualaikum. Alah masuk buya. Selesai lah cik lah. Dengan syarat hubungan elok. Sampai di rumah ke 60 lah 2 bulan selama hidup. Berfikir ke 61 rumah sialeh. Kalau nak 2 rumah leh. Balik ke rumah ketua balik. Kalau 2 bulan tak masuk. Kalau bicara tu. Dengan catatan hubungan lah elok. Tapi kalau hubungan buruk aja mengecek lah pak. Lalu ada laman nyusuh anaknya. Sok pintu tu siapa ya. Maka pintu ya. Naik lagi ke rumah apa je. Jadi yang paling beruntung itu adalah yang berendah hati, hidup dengan rendah hati, mencari kawan sebanyak-banyaknya, insya Allah sukses. Nah oleh karena itu Bapak dan Ibu, agama kita, Islam, itu banyak dalil-dalil, baik Quran maupun hadis, yang mengarahkan kepada kita agar kita mencari kawan kamapai. Nah, di antaranya Allah mendatangkan bulan Ramadan.
Bulan Ramadan kok banyak namanya Pak dan Ibu. Ada syahrul ibadah, ada syahrul maghfirah, bulan ibadah, bulan keampunan, syahrul Quran, bulan Quran. Ada namanya syahrul jamaah, bulan berkumpul. Ayo cari ketika bawah kamakapai, baik di kampung awak maupun di kampung orang, asah tiba di bulan Ramadan. Oh, nama saji jemu salah rami. Indak disuruh, indak diserayo. Bahkan ada di antara kawan-kawan kita agak jarang ke masjid jemu salah juk surau di bulan carai, di bulan Ramadan dia tibanya. Amo kan tarik tiap bulan kemari. Amo cari banyak wajah-wajah baru nampak amo kan itu. Nanda nampak deh boy. Abang mengkau datang karena dek bulan Ramadan. Kau magnet bulan Ramadan untuk mengumpulkan awak di bulan Ramadan kau. Kirameknya bulan Ramadan. Disuruh kita berjamaah, disuruh kita bersama-sama. Al jama'atul rahmah. Kalau Allah bersama rahmat turun. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahkan kalau boleh hamba menyampaikan kepada kita dan bersama, asra'u thawabal birru wasilatur rahim wa asra'u uqubatal baghi wa qatu'atur rahim. Secapek-capek pahala diterima di sisi Allah adalah pahala mempererat hubungan awak sama awak. Dan secapek-capek dosa diterima di sisi Allah lah dosa memutus silaturahim. Jadi upaya yang awak lakukan di tengah-tengah kehidupan untuk memperabik hubungan. Mungkin memperabik hubungan awak sendiri. Atau mungkin memperabik hubungan kawan. Sehingga saya dia samudi sakate saka bawah kalau di rumah tangga menjadikan rumah tangga tu mirip sakinah mawadah warahmah. Dek gara-gara awak tu pahalanya kadang mana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya awak di tengah-tengah itu memacah. Nah, ini kan ada ceritanya Pak Ibu Pak, manusia sendok namanya Pak. Bo kalau lah mengacik bantu aku takkan ada mau mana yang kau biar reskiman. Do hadis ini saya meriwayatkan seorang kunu kal karabiyah wala takunu kal sendok. Hadisnya tu jadilah kamu menjadi karabiyah, jangan menjadi sendok. Bang kau disuruh jadi karabiyah sebab karabiyah kau menyatukan. Asa ada karabiyah lama adanya. Dia karena lama bana gulai kambiang kok nah sabananya sumber lamanya karabiyah tapi karabiyah tak tersabut penyabuk lama karabiyah dah ada karabiyah lama na gulai ayam kok penyabuk lamanya karabiyah tapi karabiyah tak tersabut gulai ayam tersabutnya tapi dek karabiyah tak ada kolak lama sanuk lama penyabuknya dia berkarabiyah. Sehingga kalau tidak ada karabiyah kacau Pak. Gulai kambing tidak karabiyah meloso serasa. Gulai ayam tidak karabiyah rasa iya serasanya. Apalagi kalau katan tidak karabiyah. Nah, itulah kamu gambar tu. Ada yang pukul tangan mendapat katan tidak karabiyah dan tidak lama dulu tidak karabiyah katan loh. Oleh karena itu jadilah awak menjadi karabiyah, menjadi kelapa. Karena kemana pergi kita akan menjadi pengenak. Sanang orang sebalik kalau menjadi karabiyah kau. Wala takunu kal sendok. Jangan menjadi manusia sendok. Jangan menjadi manusia sendok. Kenapa? Karena sendok kau kama masuk mengacau. Itu sendok tu. Masuk kata mani kacau. Aku nak nado di muka-muka aku. Hati talua. Kalau tidak ada sendok le nama. Nak dikacau jadi sendok kama masuk sendok ke mengacau maka awak kalau menjadi manusia sendok awak menjadi tukang kacau jamaah masjid miskin ia benar rancak selimu dia sekata ke bawah tapi saja inyo tiba beliau kacau dia atau sendok tu jadi duit kalau kau menjadi sendok tu mencari kacau tu. Nah Bapak Ibu sejalan je hadis nanamu sampaikan tadi secapek amal pahala diterima di sisi Allah, pahala mempererat silaturahim. Secapek dosa diterima, dosa memutus silaturahim. Ambo ingin sampaikan kepada kita. Awak selalu menyebut kadang silaturahmi, kadang silaturahim. Ada tamu datang ke rumah,
akaba ana bisa ditolong nah bo bersilaturahim senyo. Nah, kan begitu. Nah, apa itu silaturahim? Itu bahasa Arab, bahasa Awalnya silah artinya hubungan. Sedangkan rahim itu ada dua maknanya Pak Ibu. Makna yang pertama rahim itu adalah sakit hendak melahirkan. Nah, lihat dalam kamus Arab, rahim itu sakit hendak melahirkan. Yang kedua rahim itu terjemahan bahasa awalnya adalah rahim perempuan itu sendiri. Apa memaknakannya? Ketika rahim itu hendak sakit hendak melahirkan, maknanya gitu. Di dalam pergaulan kehidupan sehari-hari, awak berusaha menjaga hubungan elok. Yang namanya manusia itu kan mahalul khata' wal nisyan. Manusia itu adalah tampak salah dan lupa. Banyak awak temui di tengah-tengah kehidupan nandak sesuai je keinginan awak. Kemudian ibu tiba di hati, sakit tiba di hati. Tapi sakit tiba di hati, ibu tiba di hati itu alung kemanga jika dibanding dengan perempuan hendak melahirkan. Tanya mau ke ibu cik, melahirkan kau sakit atau sero bu? Sakit itu. Ndak dapat nang kena baca nak bu. Ndak dapat kena sabit rasakan mati melahirkan tu. Bahkan dalam Quran itu Maryam ketika melahirkan Isa, ya Rabbi mitu qabla hadza. Kalau ikuwana sakitnya Allah biar kau mati sebelum anak kau lahir. Dia sakit tu nak tahan kecik Maryam. Dan rata-rata orang rumah anak pertama tu ngecek itu Pak De dah nak taluk kalau ikut nak taluk sudah kalau walaupun lahir lu 8 sudah itu. Sebab sakitnya awak apa-apa mama jalan dah awak. Tanya lagi ibu awak dah bayar sakitnya. Tapi setelah anak keluar, kamu sakit teripenya hilang. Bahkan rasa sakitnya sampai kau tak tu hilang begitu saja, ditukar oleh Allah dengan rasa sayang. Sehingga setelah bidan memarsiakan anakku, dia ajarkan anak kawak dicium dicubu. Rasa syukur kepada Allah anak saya dengan selamat. Rasa sakit hilang begitu saja. Iya itu bu. Kuedek. Iya itu bu. Alhamdulillah. Pak Maya lihat Pak. Nah, dalam pergaulan kehidupan sehari-hari itu sebagai bandingannya. Ada sakitnya tireng kebaja tu je. Baku itunya. Basuh di jalan dari sapunya dan doi. Kabarana sakitnya ndak disapu kawan dibanding jauh sakit melahirkan tadi. Maka lupakan saja. Ndak disapunya ndak malah. Malih dan je. Adalah dulu masa saji. Tonggak dan dia biaknya je. Ya. Dan kalau sandar sinan je. Kabarana sakitnya tonggak awak diambilnya dibanding dengan sakit melahirkan. Itu makna silaturahim yang pertama Pak. Nam paham lah, nendak terserah lah itu saja. Itu maknanya tuh. Bandingkan dengan sakit hendak melahirkan. Bagi kita laki-laki memang kita tidak merasakan, tapi ya bisa mengena Pak, merasuan bisa awak, walaupun tidak pernah mencuba. Cuman kadang kalau kan dek makna kau tidak begitu tertanam di dalam kehidupan awak, rapuh awak. Alu menganga telinga lah sirah, alu menganga telinga lah sirah. Pakai sirah telinga, tidak sapu dia deh. Kawarabana ini tidak menyapu, parinya sedang sakit, buang ia sedang tersasak. Nah sekali lalu tu, bandingkan dengan sakit hendak melahirkan. Ini orang leh, tidak ada keceknya kadang donyong. Masalahnya, laki kiamat tak ada sapu-sapu lah. Oh kau awayo tu. Dan dindiang sampai ke langit. Orang sedang di batuang tu sampai ke langitnya dindiang. Padahal jika dibanding dengan sakit hendak melahirkan belum seberapa. Kan paham apa ibu ya? Itu makna silaturahim yang pertama. Makna silaturahim yang kedua apa? Rahim adalah maknanya rahim perempuan itu sendiri, bukan sakit tapi rahim perempuan sendiri. Artinya silah hubungan. Orang badun sana dikatakannya badun sana karena dek keluar dari cik rahim, adik kakak. Maknanya adik kakak kau apa ibu? Hubungan yang tidak akan pernah putus untuk selamanya. Walaupun kata mana kaki kakak mengecek engkau dia mulai dari kini ndak adik ada lain, lu bisa?
Nggak bisa sampai keluar cik. Nggak bisa. Bakarek rotan nggak bisa sampai keluar cik. Itu makna silaturahim. Jadi sebenarnya aslinya silaturahim itu adalah hubungan orang adik kakak. Nah kalau lah hubungan adik kakak mah, anak jadi awak pahami dulu. Walau kaba ajo nan hubungan adik kakak tidak bisa putus sampai mati karena sampai keluar cie DNA cie tanya darah cie tidak bisa. Nah kalau Allah paham bersyukur adalah hadiah awak, kecil agama laisa alaikum junahun antakula fi baiti akhi, karena kau sadar itu adalah adikmu ataupun kakakmu, tidak ada dosa bagi saudara makan di rumah adiknya, tidak ada dosa bagi adik makan di rumah kakaknya. Kenapa? Karena hak adik ada sama kakak, hak kakak ada sama adik. Kau perlu pahami menurut Quran. Kebetulan saya di Subujang kau basana badu Subujang merantau ke Batam, Sedi tinggal di rumah. Di hari raya namanya si Bujang pulang, sapakannya di rumah, tentu di rumah dia. 2 kali makan sari bertiga beranak. Pas dia di yang ketujuh, mungkin udah besok pulang lagi. Tu lamuna kadai bertutui di Batam. Ayolah dah. Kan yo seminggu dari sekutuah 2 kali dah makan sari 3 beranak dah etong berakada gialah ndak boleh sebujang macam itu kau dah. Berbalik jadinya kenapa? Karena hak adik seado sama kakak, hak kakak ado sama adik. Atau sebaliknya sedi pergi ke Batam ampe adik di sini berampe beranak. Ya kau pulang soalnya yo terserah kamu berakang bayi ampe adik masih koma. Ndak boleh begitu. 5 dagi rasanya bu, dan awak di Minang lawak perhatikan bentuk itu pak. Jadi aslinya ada kakak. Nah sekarang agama menyuruh fal yasir rahim, hubungan silaturahim sesama kaum muslimin, walaupun tidak berhubungan darah sama sekali. Maknanya anggap sesama muslim itu sekampung itu bara dia kakak. Itu maknanya. Maknanya ada kakak, kok payah mau makan ke rumah ibu, jangan minta lu pitiamu atau kasihnya. Kok tiba apa di Panjang sunggah ke rumahmu, nak kamu minta lu piti apa? Sebab wak diperintah di agama, anggap bara dia kakak. Itu makna silaturahim yang kedua. Nan dua kesaja wak dalami maknanya aman di dia wak. Cuman bapak dan ibu tentu dia wak leh. Bak kecil tadi mamai tentu tiba di gari. Nyendak muah mungkin saja doh, tapi ada patut. Kadang li mungkin tapi ndak patut. Kadang li patut tapi ndak mungkin. Lajali duitnya mengaruh. Kadang makan, kadang ndak. Kami ketinggal di Siko 5 hari mawak berampek rana. Anak paling kadang kelas 1 SMP laki-laki kampeannya makanya entah banyak kesepakan wak di sini diinyo saja entah makan tu dia wak tiang itu tentu dicari dia dikira-kira 6 putih 6 patik 6 mungkin. Nah alhamdulillah bapak dan ibu di tengah-tengah kehidupan kalau marah kanan cie kok ikolah wak pusakoi waris sejak dari dulu sampai kini. Datang tu sana ke rumah awak, tak senang hati melapis sebelum makan. Kayak gitu apa? Dia makan dulu sekali kemudian tak makan. Biar dipinjam balik ke sebelah. Kan dia tahu. Biar ditunggu padi dulu. Dia mama dia masak nak ada bareh le di kue seketek nak tarangah ada tabu kan itu. Jadi bapak dan ibu tu kan negara. Jadilah wak praktekkan sebenarnya. Nah untuk memupuk rasa kebersamaan kau ada solat jamaah, ada solat jamaah. Baso di sisi Allah kita sama kasadoalahnya, sama makan, sama minum, sama payah, sama pulang. Tidak ada beda wak di sisi Allah. Digambarkan dalam solat jamaah. Sebelum kita kebata kabi kecil imam ambona perhatikan tadi itu. Aqimu susukum wa'tadilu. Luruskan saf dan rapatkan. Wasaddul khalal, jangan sampai adonan taluang.
merapik sahwat. Rukuk sama rukuk, sujud sama sujud, tagak sama sagak. Kan dia itu solat jemaah. Sesuai jok komando dari imam. Tak ada beda ketik kadang tu mudah. Tak ada. Saf harus rapik dan datar. Tumi sama ratu. Sana disuruh kemungku jadi imam, awak tunduk kayaknya. Tu pemimpin awak dalam hidup. Tak pandang bulu asainya kini kau awak suruh boleh ayat kapal bulu boleh kata kamu pakai inyo nak jadi imam kerana awak lah sepakai menunjuknya jadi imam kok rukuk kecenya rukuk awak sama-sama tak pandang bulu oh ketik pada awak oh kemenakan awak oh cucu awak kalau nyolah jadi muak tunduk Allahu Akbar nampak gaya kau tagaknya baru sudah semayang tanya orang kata imam rukuk tadi bagus tak rukuknya kenakan dari imam mah ni boleh itu tak boleh. Tadi orang lah salam, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Bako ini alih salam kau dah dia mengawak ketunduk anaknya. Ini boleh itu? Ya. Jadi salat jamaah tu gambaran kehidupan. Kemudian saf rapat, tak pandang bulu mua, ketek kadang sama. Bako kata dia, kok temu kau nampak pada orang. Adakah kadang pada orang? Ini boleh itu? Bako solat kelakang, bukan ketek pada apa? Data sahwat. Artinya apa? Di tengah-tengah kehidupan awak tidak boleh menonjolkan syahwat. Makanya al-mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dan. Orang mukmin itu ketek kadang tu muda orang kota orang kampung seperti sebuah bangunan. Saling menguatkan. Tidak boleh saling merasa paling santiang dalam hidup kau. Seperti sebuah bangunan. Kan ada cerita mahariak lah atok dari atas kecilnya kecil tunggak jadi diam bako mahariak tutup banyak kamariak lo panai hari kami yang kapanean hujan hari kami yang basah dek karena kalian nama sama biar kami menanggung angin jo dingin di atas kau jadi atok menyombong namanya tu. Kalau tidak ada kami atok mahanya tiba hujan kani hujan kalian tiba panih kani panih kalian kami nak paling berjasa di bangunan kok kecil atok dek ada kata-kata kami nak paling berjasa batuk-batuk ketek paku ni paku tu asal tu paku batuk-batuk ketek tu itu mata walaupun kami ketek-ketek bantu orang goi lolah kami. Kalau tidak adik kami tentu tidak telatak kalian di situ doh. Tibu angin tentulah malayang kalian kama-kama. Jadi kalian bisa tanang duduk di siku kok iyo bajaso bakecek tadi. Kan bajaso jo kami itu. Kalau kaji kami paku kok nama buang-buang kalian sama nanya kami nak paling bajaso. Adik kanek kami nak paling bajaso kok tak singgung lo lah nyolah Bagaimana betul Allah lah paku lelok mengecek yo ang nama letak natok nama ciatok tapi waang tabanam di mak keceknya dia gara-gara waang telah sakit punggung kami tahan tak saya dulu je kecek lah kami nak paling berjasa di siku mengecek lo kasau lelok ngecek stek wang di mana tak orang kecek kasau dia hari lo paran dia tunggak aja meboh jo kami lekabarian lah kecek tiang kecek tonggak aja mengecek kami kabarian tonggaknya kok kami wah nasib kami kok kecek sandi kami itu jadi itu sebuah bangunan tidak ada wak nak paling bajaso dapat tidak ada wak nak boleh menonjolkan diri do sadu Allahnya wak bajaso sampai tagak awak saja nan berbeda oleh karena itu tidak ada nan tabuang. Maka dalam falsafah kehidupan kita orang Minang kalau wak ini hidup bersama solat jamaah menggambarkan wak bersatu sewak sebab seluruh wak pasti ada gunung. Oh butuh ada bahagian pambilah suang kan itu sebab kalaulah si butuh mambilah suang pak insyaAllah walau kebahagiannya mampu bersih tumpu mambilah suang indah kata cabut matonya doh dipalunya dia dadak mungkonya kau aman serinya matonya butuh celai ibu mambilah suang ohnya pakak abagiannya palapih tadi
Ada saya bara melapai dia, kau jualannya cik pertuner. Asyik ke itu di maji miskin. Donasi pakak. Payang pakak. Sebab kalau lah pakak melapai dia, indak kasaki bagi telingunyo doh. Betul Sebab ini pakak. Malah Pak Ibu lah mulai di pagi aja ke muka. Selanjutnya kita danga melapai dia dari utusan haji miskin ke muka les pakak tadi. Hei, angkat pagi. Jangan aku. Pang nyoba dia tu. Ia warna pacah pada sikit kau dia bunyi dia. Nya tanya kau 500 terang ada katanya. Ini pak, sebab dia kau capai sasaran pak. Sebabnya tidak ada mana awak alun jadi bagi melatih alam leceh. Kate payung tuang kate. Kalau ke bawah kena orang. Terus pakat. Selumpuah. Pengi rumah, pengaji ayat. Pengian barang, awak ke pi camping anak-anak, pi camping permuka. Di menjelajah segala macamnya kan itu. Tiba di lokasi adi unggu ala segala perbekalan kemas segala macam. Awak kau jalan le. Asal munyian barang-barang. Suruh selumpuh kau mau nyempuh unyian dah aman tu je. Ada nak kamar-kamar ada. Banyak kamar-kamar. Nyolong lumpuh. 2 jam sampai 5 jam orang tak balik-balik. Nasi lumpuh tu nak kamar-kamarnya duduk air kereta. Kan ada guna soalnya tu. Jadi sampai bertanya nan bodoh disuruh-suruh kan itu. Nan bodoh suruh-suruh ada guna sadua lah. Suruh beli minyak tanah, suruh beli rokok. Tu suruh sebodoh tu. Doh beli rokok lah. Kau dah gas tinggal satu. Kadang-kadang nanti itu. Besoknya datang kau. Pak beli rokok lepak je ni kawan. Tapi kalau jadi bantu mau biar beli rokok tak biar. Beli rokok ada ngau tu siapa? Jadi Bapak Ibu, itu adalah konsep Islam yang digambarkan bahwa di dalam hidup kau tidak ada nambah lebih, tidak ada berkurang. Karena masing-masing awak punya jasa kesedalahnya. Orang kaya tidak bisa menyombong kepada petani. Sebab kalau tidak ada petani yang akan dimakan. Petani juga tidak bisa menyombong kalau tidak ada orang menjual kain, jual baju. Jadi masing-masing awak bantu itu. Itulah yang digambarkan dengan kebersamaan. Nah Bapak dan Ibu hadirin sekalian, bulan Ramadan melatih awak untuk bersama supaya sadar dalam hal itu. Dan memang awak lihat orang dan sadar bahwa memang sadu Allahnya ku adalah perlu nyo hidup dengan tenang, nyo hidup dengan nyaman, akhirnya hidupnya selamat. Amo mencari apa? Nyo kalau ingin tahu tentang seseorang, tidak usah diselidiki dirinya, tapi cari sia kawannya. Makin banyak kawannya, berarti makin elok orang. Makin kurang kawannya, makin payah orang tu. Maka timing nampal yang tape untuk menandakannya elok ada 2 tampek. Pertama ketikanya sakit, dan kedua ketikanya mati. Kalau orang elok pasnya sakit, ia warna putih, nak putih orang pergi mencari. 3 hari dirawat di Ahmad Mukhtar di Bukit Tinggi. 5 kati diang 5 mani dapat pak. Roti amba sasuduit. Indomil tawaran tak salah 200 tabuang. 3 harinya. Kola tibu. Dek kawannya sangat banyak. Alah tiba di rumah, seminggu tiba di rumah. Ada orang mencari baru. Ada nan dari pitalah bawa ketupek cik surang asal puluhan yang datang tu. Aku ketupek makalah ketupek kau untung lalu kerja. Yang ketupek kau lalu naiknya lalu dah. Untung lalu. Anak sakit kau jangan makan ketupek, minum saja jok pipet di sudut bibir aja. Sehingga akibatnya nan orang sakit tambah kurih, nan mau nyiam sakit tambah rapuak. Kan itu banyak kejadian. Sehingga nan cucu-cucu kau barabui mau nyiam kau sakit. Ada mau nyiam pula. Sebab asal mau nyiam sakit puih. Nak makan roti lah, nan jeruk lah, nan nikolas kalau macam lah. Jadi ketikanya sakit bisa mencari. Ini banyak kawan tidak. Cari rumah sakit kena. Baranti seorang tibu. Sementara di sebelah dulu dirawat jangka orang rangi serta inggok. Sijah ke sijah, nyokainya saya sijah, bininya. Itu saya tarik. Kau saya tiap hari sakit terennya. Itu yo. Kemudian dicari ketika mati pak.
Kalau orang elok pas mati, wih banyak orang menyanggup. Jadi untuk itu mari kita mempererat pergaulan, memperbanyak kawan, dan itu akan bisa kita laksanakan dengan melestarikan masaji awak, meramaikan masaji awak, laksanakan sholat jamaah, apalagi awak berada di bulan Ramadan. Itulah Pak dan Ibu. Oh, ke Pekanbaru, ke Kota Panjang, tiba di situ. Kemuaro menceramah malam tidak boleh terlalu panjang karena besok ada pulak. Mungkin sampai di situ saja. Namun sebelum kita akhiri, ambo punya tugas malam ini nampaknya. Kau ada dan anak awak berdua. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.